menurut aku kan pihak sana yang awal mula membongkar melakukan habis segala macam terus tiba-tiba sekarang kayak damai. Menurut abang sebagai konsumen motifnya apa bang? Atau ada motif tersendiri atau bagaimana? Saya justru baru tahu loh kalau ternyata pihak sana yang sekarang berkesan untuk berdamai. Saya nggak tahu itu. Saya tidak tahu itu kalau itu memang berkesan mereka yang meminta damai sekarang. Kalau motifnya apa saya nggak bisa berspekulasi ya. Tapi kembali yang saya bilang tadi, proses hukum sudah dijalankan. Mari kita hormati, kita ikuti proses hukum sebagaimana mestinya. Bang, tapi mungkin Erin dia pernah ngomong sih bang kayak misalnya nih atau kita beranggapan ini motifnya cuma karena uang. Karena kalau melihat yang di PN Selatan gugatannya kan dia yang gugat Erin 1 miliar. Ibu Erin nggak pernah ngomong begitu ya, dugaan ke sana ya, tapi dugaan aku sebagai kuasa hukum. Oh iya pasti dong, apalagi arahnya. Kalau saya punya pemikiran ya ke sana, seperti saya bilang tadi lah. Kalau kita bicara berdamai itu kan pasti ada syarat. Kalau berdamai itu hanya bersalaman dan berpelukan, saya yakin kan minggu depan mungkin udah bisa terjadi itu kok. Tapi pasti ada embel-embelannya. Erinnya mau bang? Allahu a'lam, saya belum konfirmasi ke beliau. Bang, berarti syarat untuk damai. Berarti syarat untuk damainya itu mungkin dari pihak Erin ini bisa damai asalkan tidak ada tuntutan atau ganti rugi gitu. Enggak juga ya, saya nggak mau menyimpulkan ke sana. Mungkin kalaupun yang pasti itu kewajiban harus ya. Terlepas berdamai ataupun tetap kita ikuti proses hukum ini, kewajiban harus. Seperti yang katanya handphone masih ditahan, lalu gaji yang belum terbayarkan. Saya nggak usah menjelaskan lagi ya mengenai itu ya sebenarnya, tapi saya jelasin lah. Gaji belum terbayar, saya ulang berkali-kali loh ini. Gaji belum terbayar itu bukan tidak dibayar, belum terbayar. Kan kita di mana-mana tuh kerja dulu baru gajian. Kalau kalendernya itu 30 hari ya setelah 30 hari baru gajian. Kalau kalender 8 hari, setelah 28 hari baru kita gajian. Nah itu kan saat itu kan belum habis kalender, mereka sudah kabur itu ya. Jadi belum terbayarkan gitu loh. Kalau barang-barang sudah tidak ada, sudah kosong. Karena saya cek langsung ke kamar ART di rumah saudara Erin, sudah kosong. Saya coba mencari tahu keterangannya, yang saya kan nggak tahu barangnya siapa aja kan nggak dinamain. Kosong, sudah tidak ada. Nah, sebentar. Pada saat saya coba mencari tahu keberadaan barang tersebut, saya dapatlah info dari security kalau Nur ya, bukan Hera ya kayaknya ya, kalau saya nggak salah, kalau saya nggak lupa. Nur itu sebelum kabur itu sudah berapa kali pesan ekspedisi, semacam kayak Gojek atau Gokar gitu untuk kirim dus-dus gitu loh, yang bilangnya ke security ini saya kirim barang buat saudara, kirim barang buat saudara. Tapi dugaan kami itu pakaian dia yang memang sudah terlebih dahulu keluar dari rumah itu sebelum fisiknya orangnya yang keluar di Idul Adha kalau nggak salah ya, Idul Adha di subuh itu ya, karena malam Idul Adha itu masih saya dampingi. Kebetulan saya mendampingi beliau sebagai saksi di perkara laporannya Hera di Jakarta Selatan, itu masih sama saya sampai jam setengah 11, bahkan pisah sama saya itu jam setengah 1 malam pisah sama saya, karena dia kita pesenin Gokar, dia pisah sama kita jam setengah 1 malam. Nah mungkin di subuhnya itu yang dia lari itu larinya kalau barangnya sudah keluar. Nah kalau handphone kembali saya jelaskan lagi, handphone itu memang Nur itu kan ditahan setelah keributan karena ditelepon suaminya, kan orang media tahu sendiri ya, ditelepon suaminya, lalu ya ada dihubungin sama pihak Hera, kayak siapalah, tanda kutip untuk biar bersekutu lah gitu loh. Nah untuk tidak terkontaminasi, inisiatif Ibu Erin klien kami, handphone saya pegang dulu deh, biar kamu nggak terlalu ngikutin media. Itu 3 poin itu ya. Berarti handphonenya masih di... Handphone masih. Handphone masih. Nah kembali ya, tapi kemana kami mau mengembalikannya gitu loh. Kan kalau ada pertemuan tadi, makanya saya sayangkan kalau misalnya memang ada pihak wakil rakyat tadi yang ikut di sini, harusnya dimfasilitasi hal seperti itu kan lebih bagus, karena itu bermanfaat daripada hanya sebelah pihak ya. Karena kami pun coba menghubungi beliau kok, dari beliau masih haji saat itu, kita udah hubungin beliau kok untuk, maksudnya ya tujuan kita kan mencari win-win solusi, tetap dengan tidak mencederai siapapun gitu loh.
Allah alam kepentingannya apa? Dia kan wakil rakyat, dia harus berlaku adil. Hera Nur rakyat dia, Bu Erin pun rakyat dia kan, sama-sama rakyat Indonesia, harusnya dia berlaku adil di situ. Menjalankan sebagaimana mestinya sebagai wakil rakyat. Bang, tapi kalau nggak salah ya, kalau saya nggak salah, dari mereka tuh syarat perdamaian itu cuma memberikan handphone dan memberikan gaji gitu. Nggak Wah, ada kalau cuma mereka, menyebut mungkin ganti rugi atau karena beban fisik dan mental gitu. Iya, kalau cuma itu harusnya sudah terjadi ya, tapi kan nggak pernah disampaikan ke kami, baik melalui surat, baik melalui handphone atau minta difasilitasi oleh kawan-kawan lain. Di sini kan kebetulan ada 2 instansi yang menurutku ya, pihak kepolisian bisa memfasilitasi, pihaknya Ibu Rike bisa memfasilitasi. Nggak ada yang ngubungin kita kok. Kalau emang benar mau ada perdamaian ya gitu loh. Tapi ya saya kembalikan juga nantinya, lawyer hanya bisa mengemas, menyajikan, tapi kan semua itu kembali kepada prinsipal, yaitu klien kami sendiri. Apakah memang mau berdamai atau tidak, kalau belum berdamai apa ininya gitu loh, yang akan menjadi oke, saya akan memaafkan, saya akan, itu kan harus ada. Sama pihak sana pun juga nggak mungkin semerta-merta Mbak, pasti oke saya mau berdamai tapi dengan syarat Bu Erin, beliau kan saya juga kan nggak tahu. Kita lihat modulnya masing-masing nanti gitu. Intinya berharapnya win-win solution ya Bang. Harapan kita ya, harapan kami penegak hukum ya, lawyer Bu Erin, lawyer pihak sana, Komisi 13 maupun Komisi 3, lalu pihak kepolisian, saya yakin itu kok. Tapi kan kita kembalikan ke yang punya perkara dong, yang punya kepentingan gitu loh. Kalau saling menunggu kapan damai? Ya makanya berarti proses hukum lah yang kita ikuti kalau saling menunggu. Ternyata pihak sana juga menunggu. Ya kan mereka yang melaporkan, mereka yang merasa dirugikan, mereka yang merasa adanya sebuah tindak pidana sampai mereka melaporkan, ya kan harusnya kan mereka juga lebih, kan saya bilang tadi kan, siapa yang melaporkan dia yang harus mendalilkan, siapa yang menggugat dia harus mendalilkan, kan gitu loh. Gitu. Berarti sejauh ini belum ada pemanggilan Bu Erin? Sejauh ini belum. Tapi memang mekanisme biasanya seperti itu sih, kalau habis naik biasalah yang diminta keterangan lagi itu kan pasti pelapor, saksi-saksi dari pelapor, baru nanti pihak terlapornya. Gitu. Bu Erin siap juga ya nanti ketika Siap nggak sih dong, harus dong, kan warga negara Indonesia yang baik itu adalah orang yang taat, yang kooperatif, yang bila mana diperlukan pernyataannya harus memberikan keterangan. Untuk yang di PN Selatan, Bu Erin konsultasi ke abang juga nggak sih? Konsultasi ada sedikit lah ya, karena pada saat adanya gugatan tersebut kan masih sharing ke kami. Ya kami tetap tanggapin, kami tetap berikan legal opini. Tapi ya itu tadi ya, mungkin maunya Bu Erin itu biar kita hanya fokus di heranya, jadi kemungkinan besar yang itu dia pakai firma hukum lain. Gitu.